Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil waliyul ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wasirril asrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi yang agung ini, di hari yang mulia ini, di hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman, hari di mana bumi dipenuhi dengan takbir, langit seakan ikut menggemakan tasbih, dan hati kaum muslimin dipenuhi harapan. Namun izinkan saya mengajak kita semua untuk merenung lebih dalam dari sekedar kebahagiaan, lebih dalam dari sekedar pakaian yang baru, lebih dalam dari sekedar ucapan selamat. Hari ini adalah hari raya, hari kemenangan, hari kebahagiaan. Namun hari ini, izinkan sejenak kita tidak tertawa, izinkan sejenak kita tidak hanya tersenyum. Hari ini mari kita merenung, hari ini mari kita menangis, karena di balik gema takbir tersimpan kisah yang begitu dalam, kisah yang bukan hanya dikenang tapi untuk dirasakan, kisah tentang seorang ayah dan seorang anak, kisah tentang cinta dan pengorbanan, kisah tentang air mata yang tidak pernah diceritakan, air mata Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang anak, seorang yang tumbuh dalam kasih sayang ayahnya, seorang ayah, anak yang menjadi harapan di masa tua, seorang anak yang hadir setelah penantian yang panjang. Dialah Nabi Ismail alaihissalam. Namun ketika cinta itu telah tumbuh begitu dalam, ketika kasih sayang itu telah memenuhi hati, Allah justru menguji, bukan dengan kehilangan harta, bukan dengan kesulitan hidup, tapi dengan sesuatu yang paling berat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyembelih Ismail alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim saat itu? Apa yang dirasakan seorang ayah ketika harus memilih anak tercinta, ketika harus memilih antara cinta kepada anak dan cinta kepada Allah. Dan lebih dari itu, apa yang dirasakan oleh Nabi Ismail alaihi salam, seorang anak yang mendengar bahwa dirinya akan disembelih. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Kita sering membaca kisah ini, kita sering mendengarnya, namun kita jarang benar-benar merasakannya. Apakah Nabi Ismail tidak takut? Apakah Nabi Ismail tidak ingin hidup? Apakah Nabi Ismail tidak ingin tetap bersama ibunya, bersama ayahnya? Tentu ia manusia, ia memiliki hati, ia memiliki rasa. Namun yang membuat kita menangis adalah bagaimana ia memilih ketika ayahnya berkata, "Wahai anakku, inni ra'aitu fil manam anni azbahuka." Sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.
fanzur maza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Dan Ismail menjawab dengan jawaban yang mengguncang langit dan bumi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan memperdapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Tidak ada penolakan, tidak ada tangisan, tidak ada protes. Yang ada hanyalah ketaatan, yang ada hanyalah keikhlasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah kita mulai merasa kecil. Kita yang hari ini hanya diminta salat 5 waktu masih menunda. Kita yang hanya diminta meninggalkan dosa masih terasa sulit. Kita yang hanya diminta berbagi sedikit harta masih berat. Sementara Ismail diminta nyawanya dan dia berkata, laksanakan wahai ayahku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika hari itu tiba, ketika Nabi Ismail dibaringkan, ketika wajahnya ditelungkupkan ke tanah, bayangkan suasana itu kaum muslimin. Langit mungkin terdiam, bumi mungkin bergetar. Seorang ayah memegang pisau, seorang anak berserah diri, dan di antara keduanya ada cinta yang sangat luar biasa. Namun cinta itu dikalahkan oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan terakhir Nabi Ismail, sebagian riwayat menyebutkan Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, tajamkan pisaumu agar aku tidak terlalu merasakan sakit, dan jangan engkau melihat wajahku wahai ayahku, agar engkau tidak ragu. Wahai ayahku, jika hari ini adalah hari terakhirku di dunia ini, maka izinkan aku menyampaikan beberapa pesan. Bukan karena aku takut mati, tetapi karena aku ingin mati dalam ketaatan. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah itu. Jangan engkau ragu, jangan engkau lemah, karena engkau telah menyerahkan diriku sepenuhnya kepadanya. Bukankah kita hidup hanya untuk taat kepadanya? Bukankah kita diciptakan hanya tunduk kepadanya? Maka hari ini biarlah aku menjadi bukti bahwa cinta kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada kehidupan. Wahai ayahku, jika engkau hendak menyembelihku, maka tajamkan pisaumu agar aku tidak terlalu merasakan sakit. Dan jika engkau melihat wajahku saat ini, karena aku khawatir hatimu akan luluh dan engkau ragu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai ayahku, ikat aku dengan kuat agar aku tidak bisa bergerak, bukan karena aku menolak, tapi karena aku takut tubuh ini secara naluri akan melawan. Dan jika darah ini mengalir, biarlah dia menjadi saksi bahwa seorang hamba telah memilih Allah di atas segalanya. Wahai ayahku, sampaikan salamku kepada ibuku. Katakan padanya bahwa aku pergi bukan karena kehilangan, tapi karena panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada ibu, wahai ayahku, agar ia bersabar sebagaimana ia bersabar saat ditinggalkan di padang pasir yang sangat tandus, dan Allah tidak pernah meninggalkannya. Wahai ayahku, jika aku telah tiada, janganlah engkau bersedih terlalu lama, karena sesungguhnya perpisahan ini hanyalah sementara. Kita akan kembali di tempat yang tidak ada lagi perpisahan, di tempat yang tidak ada lagi air mata. Wahai ayahku, hari ini aku tidak kehilangan hidupku, aku justru menemukan Tuhanku. Dan jika dunia bertanya, apa yang aku rasakan di saat-saat terakhirku, maka jawabannya adalah, aku tidak merasa takut, aku tidak merasa rugi, aku hanya merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kita, anak yang seperti apa Nabi Ismail ini? Ia tidak hanya siap mati,
Ia bahkan membantu ayahnya agar lebih kuat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di titik ini, jika hati kita masih keras, kita masih perlu bertanya, apakah kita benar-benar beriman? Karena kisah ini bukan sekedar cerita, ini adalah cermin yang menunjukkan betapa jauhnya kita dari keikhlasan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita juga berkurban, mungkin kambing, mungkin kurban kita adalah sapi, mungkin harganya 2 juta, 3 juta, atau kita patungan, lalu kita pulang dengan perasaan telah berkorban. Namun mari kita jujur pada diri kita masing-masing, apakah kurban kita, apakah arti kurban kita dibandingkan dengan Ismail alaihissalam? Ismail menyerahkan nyawanya, kita hanya mengeluarkan sebagian harta. Nabi Ismail tidak meminta ganti, tapi kadang kita masih berharap pujian. Nabi Ismail tidak menunda, kita masih berkata nanti saja. Allahu Akbar. Bukan berarti kurban kita tidak bernilai, tidak. Tapi sebagian orang 2.800.000 itu adalah hasil kerja keras yang panjang, bahkan mungkin harus menahan kebutuhan yang lain. Dan Allah Maha mengetahui. Namun yang menjadi renungan kita adalah jangan sampai kita merasa sudah berkorban, padahal kita belum benar-benar berkurban. Karena kurban bukan tentang angka, bukan tentang harga, tapi tentang hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita menyembelih hewan, tapi apakah kita sudah menyembelih kesombongan kita? Apakah kita sudah menyembelih amarah kita? Apakah kita sudah menyembelih dendam kita? Apakah kita sudah menyembelih hawa nafsu kita? Ataukah semuanya masih kita pelihara? Kita rela mengeluarkan uang untuk membeli hewan, tapi tidak rela meninggalkan dosa yang gratis. Kita rela berbagi daging, tapi kita tidak rela memaafkan orang lain. Disinilah kita perlu menangis. Bahkan bukan karena kurban kita kecil, tapi karena pengorbanan kita belum menyentuh hati. Setiap kita punya Ismail dalam hidup kita, sesuatu yang sangat kita cintai, yang kita jaga, yang kita banggakan. Mungkin itu harta, mungkin itu jabatan, mungkin itu seseorang, mungkin itu dosa kita yang tidak ingin kita tinggalkan. Dan Allah akan menguji itu, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk melihat apakah kita lebih mencintai Allah atau selainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini mari kita belajar dari Ismail untuk berkata, ya Allah, aku siap ya Allah, siap meninggalkan yang Engkau larang, siap mengerjakan apa yang Engkau perintahkan, siap berkorban, bukan hanya dengan harta, tapi dengan seluruh hidupku ya Allah. Di luar sana ada banyak orang-orang yang hari ini menangis, ada yang kehilangan orang yang dicintainya, ada orang yang hidup dalam kesulitan, ada orang yang memikul beban tidak terlihat, dan mungkin itulah Ismail mereka. Maka bersabarlah, karena di balik setiap ujian ada rahmat, di balik setiap pengorbanan ada kemuliaan, dan di sebalik setiap air mata ada cinta Allah yang tidak pernah berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini, air mata Nabi Ismail dan kurban kita. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar.